Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Ini PS 4A, berarti jurusannya psikologi ya. Alright, KR. oh ya, PS 4 KR semester 4. Oke, kita cek daftar kehadirannya dulu. Anggun Yuni Saputri, are you here? Anggun belum ya? Yes, Ada. yes. Alright. Oke, hai Anggun. Hi, Miss. Masih di jalan ya kayaknya ya? No, Miss. Ini kayak apa? Settingannya belum diatur. Mau buka Alright. kamera. Oke. Since ini masih pertemuan pertama kita, kita kenalan dulu ya. Saya kan baru ini nih ketemu yang PS4 KR. Kalau PS4A kan waktu dia semester 2 udah pernah ketemu sama saya nih. Nah, ini kita kenalan dulu. Anggun, Yes, Miss. oke. Are you working? Yes, I'm working, Miss. Oke, where do you work? Kerjanya di mana, Gun? At Polda Sumsel, Miss. Oh, at Polda. Ini yang RPL ya? RPL Polda ya? Sama kayak Pak Mas Rizal tadi ya? Yes, Oke. Saya baru beberapa hari yang lalu nih ke Polda nih. yes, Miss. Jadi nanti kapan-kapan kalau saya ke Polda bisa lah ketemuan ya. Oke, Anggun. And next we have Dwi Roge Afriono. Yes, Miss. Oke, how are you, Mr. Dwi? Fine. I'm fine. Are you also worker? Kerja juga? Kerja, Miss. RPL Polda juga? No? Iya, sama. Oh sama. Berapa orang di kelas ini yang RPL Polda? Atau Yes. 12-nya semuanya RPL Polda ya? Atau ada yang enggak? Enggak. Enggak semua ya? Oke, berarti saya Miss. tanya satu-satu ya. Alright. Oke, berarti Pak Dwi juga sama RPL Polda ya. Soalnya kalau kelas malam ini kan kelas karyawan nih, jadi juga saya harus mengkondisikan nih manggil kalian apa gitu kan. Nggak mungkin saya panggil nama aja ya. Oke, thank you Pak Dwi. And next we have Eko Aditya Prawira Kusuma Wardana. Panjang sekali namanya ya. Are you here? Belum ada orangnya. Oke, saya skip dulu. Erik Maulana. Belum ada juga. Haryo Husni Jaya Wardana. Belum ada. Oke, next we have. Yes, Miss. Oh, ada. Mana? Oh, ada. Yes, Miss. Miss. Alright. Ya, Oke. ya, Miss. How are you, Mr. Haryo? Suara saya I'm kedengeran fine. nggak nih? Oh, I'm fine. Alright, good. Ini kalau di rumah memang sinyal saya agak kurang bagus ya. Mana di pinggir jalan lagi rumahnya. Jadi maafkan kalau agak-agak berisik ya. Oke, Mr. Haryo, are you worker also? Pekerja juga? Working di Polrestabes, Miss. Sama ya, Polrestabes tetanggaan sama Bina Ya, Dharma ya. siap. Nyebrang aja ya kalau mau ke Bidar ya. Oke. Alright, thank you, Siap, Mr. Miss. Haryo. And next we have Mr. Mas Rizal. Ini tadi sudah WA saya ya. Yes, Miss. Oke, how are you, Mr. Mas Rizal? Yes, Miss. I'm here. Are you good? Fine. Fine. And Okay, you, very Miss? good. I'm also fine, thank you. Are you also at Polda? Okay. Working I at am Polda? policeman department in Polrestabes Palembang. Oh, Polrestabes Palembang. Berarti koleganya Yes. Mr. Haryo ya.
Alright. Okay, good. Thank you. Next, we have Pak Muhlisin. Ada? Belum ada kayaknya ya. Putri Apriani? Ada Putri? Can you hear my voice, Putri? Namanya ada tapi belum menyaut ini. Oke, kita skip dulu. Nanti kita balik lagi ke Putri kalau dia udah bisa mengkondisikan. And then we have Rikayanti Sagala. Ini ya, Rika Ya, Sagala. Miss. Oke, how are you, Rika? I'm good, Miss. Oke. Are you a worker? Bekerja juga? Eh, sekarang lagi enggak, Miss. Oh, sekarang lagi enggak ya. Tapi kamu ngambil kelas karyawan. Memang nggak bisa ikut kelas pagi kah? Iya, Miss, karena transfer kemarin, jadi Kaprodi menyarankan untuk ambil kelas karyawan, Miss. Transfer. Where did you take your previous study? Sebelumnya dari mana? Medan area, Miss. Oh, dari Medan. Oke. Medan Iya, ya. Oke, thank you, Rika. Next, we have thank Surya you, Dwi Atmaja. Belum ada. Kemudian Taufikur Rahman. Ada? Mr. Taufik? Oke. Ini kayaknya sinyal saya yang hilang nih ya. Wait. Saya kondisikan dulu sinyalnya ya. Suara saya udah masuk? Oke. Suara saya masuk? Masuk, Masuk, Miss. Miss. Oke. Ini kayaknya sinyal Masuk, saya Miss. benar-benar suram ini malam ini ya. Tadi sampai saya dimanggil Pak Taufikur Rahman. Ada? Hilang lagi sinyal saya. Oh, Halo ada. Miss, Oke. halo Miss. Hai. Kok mukanya kayak familiar. Nah, Kamu dulu S1 di Bidar juga nggak? ah, Nggak. Miss putus-putus Miss. Putus-putus. Familiar apa gitu Miss? Putus-putus ya. Ya ini mulai lancar Miss. Udah mulai lancar. Oke. Nggak, Mm. mukanya familiar. Apakah dulu S1-nya pernah di Bidar juga? Gitu loh. Ah, No. super Miss. Pindahan mahasiswa pindahan juga Miss. Oh, mahasiswa pindahan. So, are you worker? Nggak. Bekerja juga? Yes. Yes. Di In mana? Polres Ogan Komering Ulu Miss. Oh, di Oku. So, now you are in Oku. Sekarang di Oku posisinya. Yes Miss. Oke, Di good. Batu Raja Kingston Miss. Kingston. Oke, Batu Raja Kingston Kayu Agung Siap. Hollywood ya. Kebiasaan orang Indonesia ya. Oke, Siap. thank you Taufik. And next we have ada Bu Yuyun, Miss Yuyun Yuliani. Okay, good evening. evening. I can call mom or miss. Miss boleh. Miss. Miss boleh, Miss aja. Biar kelihatan mudanya ya. Yeah, good evening, Miss and all. My name is Yuyun Yuliani. Mhm. I'm working also like all friends and in Palembang as branch representative of ESK Group. ISK Group. Yeah. ISK 165 Yes. itu? Oh, alright. Server sector training, consulting. And for now, expand mental health center. So mental health center. Take psychology. Oh, no wonder you take psychology major ya. Ini kerjaannya Bu Yuyun yang paling sering bikin saya nangis waktu SMA ya.
Ikut Iya, ISK itu Miss, nggak ya. pernah nggak nangis ya? Ada yang nggak nangis di sini kalau ikut ISK? Oke, thank you Bu Yuyun. Tadi kayaknya anak-anaknya pada mau ikut belajar ya di belakang ya. Alright, ada yang belum saya panggil? Yang mungkin baru join? Ini Pak Jeffy. Jeffy tadi udah belum ya? Siap, Jeffy Miss. Belum, Miss. Belum di absen, belum. Miss. What's your complete name, sir? Pak Jeffy nama lengkapnya apa? JP Susanto, Bu. I didn't have your name here. Namanya nggak ada di dalam list saya. Memang dipastiin, tapi PS4KR ya? Siap, Memang Bu. kelasnya. Oke. Mungkin nanti Pak Jeffy boleh dikonfirm ke Kaprodinya ya. Bilangin namanya nggak ada di list kelasnya bahasa Inggris gitu. Dikonfirm aja. Oh, siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Oke, Pak Jeffy. Dari namanya polisi juga nih. Siap, Bu. Di Polda, Bu. Di Polda. Kita pernah ketemu nggak Ya. Pak ya? Soalnya saya 3 bulan terakhir bolak-balik Polda terus nih ngurus kasus. Saya lagi kena kasus soalnya. Siap, Bu. Oke, Pak Jeffy, Polda. Berarti ada berapa orang tadi yang dari Polda ya di kelas ini? Agak segan saya ngajarnya ini. Gimana saya ngajarnya ya? Polisi semua. Gimana nih Bu Yuyun? Harus kita kasih ISK dulu kah Bapak-bapak dan Ibu di sini? Boleh. Nanti kita kolaborasi dengan Polda ya. Alright, thank you Pak Jeffy. Ada lagi yang belum saya panggil, yang belum memperkenalkan diri mungkin? Ini Pak Surya Dwi tadi sudah belum ya? Kayaknya Pak Surya Dwi Atmaja tadi belum nyaut ya? Ada? No? Oke, nggak ada kayaknya ya. Oke lah kalau gitu. Nanti kalau ada yang merasa belum mendapatkan kesempatan bicara, boleh bilang ya. Karena kalau di kelas ini saya maunya kita sama-sama ngomong, sama-sama banyak ngomong ya. Kan belajar bahasa Inggris. Alright, kemarin PS4KR kan udah semester 4 nih. Berarti waktu di semester 2 udah pernah dapat bahasa Inggris ya? Sama siapa ya kemarin dosennya? Masih ingat? Mister siapa? Mr. Reno? Mr. Irhas? Yes, Mister Reno. Mr. Reno, alright. Kemarin belajarnya apa nih sama Sereno? Masih general English ya, belum ke spesifik psikologi. Oke, masih general English, belum spesifik psikologi ya. Oke, bahasa Inggris psychology itu kalau seandainya kalian ambil kelas siang kan dapatnya semestinya 2 dosen ya. Berhubung kalian hanya 1 sama saya, jadi kayaknya kita babat habis aja karena kalau di kelas siang itu, nah ini makanya malam ini sebelum saya masuk ke sini kita mau bahas dikit tentang tentang jadwalnya ya. Kalian bisa di hari Selasa semuanya karena tadi ada beberapa yang WA bahwa kerja di hari Selasa atau mau jadwalkan hari lain karena kesepakatan bersama. Karena kalau kayak yang semester kemarin itu yang kelas malam mereka requestnya ada yang di hari bisanya pada hari Jumat atau hari Sabtu. Kalau saya efisien aja. Fleksibel aja kalian sepakatnya di hari apa. Kalau memang tetap hari Selasa, nanti kita akan tetap fokus di hari Selasa gitu. Kayaknya semuanya bisa hari Selasa ya. Oke. So untuk jadwal nggak ada masalah ya. Kita nggak ubah jadwal ya. Nanti kalau misalkan pun saya yang berhalangan hadir, saya akan share infonya di WhatsApp grup kita. Makanya saya bikinkan WhatsApp grup biar informasinya lebih mudah tersampaikan. Nanti saya share di sana kalau misalkan ada perubahan jadwal, tapi akan tetap sesuai kesepakatan. Jadi saya tanya dulu, kalian bisa atau enggak di hari apa misalkan menggantikan. Ya, karena kalau untuk kelas online itu kan malam. Jadi itu. Oke, kemarin waktu sama Sereno, kalian masih belajar General English, belum ke bahasa Inggris psikologinya. Sebenarnya untuk di bahasa Inggris 2 ini, bahasa Inggris psikologi itu akan lebih fokus ke, oh ya, bentar, sebelumnya saya kenalin diri dulu lah ya.
Kayaknya udah tahu dari namanya, berhubung Zoom-nya ada nama. My name is Komala Dusa Putri. You can call me Miss Komala ya. Mungkin ada sebagian di sini yang saya lebih muda dari Bapak Ibu di sini, jadi izinkan saya buat pakai Mister atau Bapak atau Ibu ke anak-anak di kelas ini gitu ya. Saya nggak bisa samakan dengan yang anak-anak kelas reguler yang siang, karena kalau kelas reguler kan saya bisa panggil mereka dengan anak-anak gitu ya. Okay, this is my phone number. You have already got my number on my WhatsApp group. So you can contact me through this number. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau izin, mau minta materi atau apapun, silakan bisa hubungi saya via nomor ini ya, dan ini email saya. Oke. Untuk bahasa Inggris psikologi kita akan fokusnya ke TOEFL ya. Ada yang sudah familiar dengan istilah TOEFL di sini? Sorry, Miss. I have a Mhm. question. Before we start, Oke. and beberapa teman di sini itu Hmm? kan kita program RPL, jadi kita ini kan waktu input KRS kan agak terlambat dikarenakan memang dari sistem dari kampusnya bukan dari kaminya. Oke, Terus oke. waktu input RPL itu Hmm. input KRS itu tidak ada pilihan bahasa Inggris dasar untuk di semester 2. Jadi pada tambah bahasa Inggrisnya yang PS 4KR. Jadi ini tuh kalau di kami yang semester 2 ini tuh pelajaran bahasa Inggris buat yang di semester 4 gitu, Miss. Gimana ya, Miss? Bentar, berarti sekarang ini masuknya yang di input bahasa Inggris dasar atau bahasa Inggris psikologi? Bahasa Inggris psikologi, Miss, yang ini yang sekarang. Bahasa Mm-mm. Inggris PS 4KR karena tidak ada pilihan PS 2KR. Oh bentar, ini sekarang yang RPL baru semester 2 ya? Iya, benar. Oh, tapi masuknya ke PS 4KR. Iya. Yang semestinya, oke. Ini semua atau hanya ini semua yang di kelas ini RPL atau enggak? Sekarang yang lagi join ini beberapa ada yang RPL, beberapa kayaknya sih ada ya juga yang enggak ya, kayak Bu Yuyun enggak gitu. Oh, Saya oke. enggak. Kalau yang enggak berarti sudah dapat bahasa Inggris dasar gitu ya. Right. Nanti coba saya koordinasikan dengan Kaprodinya gitu ya. Karena berarti kan kalian belum dapat bahasa Inggris dasar. Sebenarnya ya susah juga ya. Karena bahasa Inggris dasar itu sebelum bahasa Inggris psikologi ini. Karena kita sudah akan fokus ke TOEFL. Tapi nggak apa-apa lah. Kita coba ikutin ini aja dulu untuk saat ini. Nanti saya coba koordinasikan juga ke Kaprodinya untuk bahasa Inggris Iya, dasarnya. Apakah kemarin harus tuh waktu pilih KRS itu Kaprodinya memang catetin bahasa Inggris dasar, Miss. Waktu kita entry KRS-nya tidak ada pilihan bahasa Inggris dasar. Jadi kita inisiatif cari tambahnya itu cuma ada bahasa Inggris psikologi. Oke, kalau gitu gini aja, nanti coba yang kelas RPL yang semusnya sekarang masih semester 2 ya, yang harusnya masih dapat bahasa Inggris dasar, itu coba nanti di list aja namanya di grup WhatsApp. Nanti coba saya kasihkan karena dari Kaprodi udah ada catatan bahwa kalian harusnya bahasa Inggris dasar kan ya. Berarti Yes, kan Miss. harusnya joinnya ke PS2KR. Nah, nanti coba saya koordinasikan ke koordinator akademik di lembaga bahasa, biar apakah kalian harus ditarik dari kelas ini dijoinkan ke kelas yang dasar atau bisa tetap di sini. Nanti saya koordinasikan dulu besok ya. Yes, Nanti di Miss. list Thank aja you, Miss. nama-namanya. Berarti Yes, semua Miss. yang Bapak Ibu yang dari Polda ini tadi ya? Yang dari Polrestabes ini tadi ya? Yes, Miss. Waduh, Yes, oke lah Miss. kalau gitu ya. Nanti Tapi saya kalau akan memang sorry Miss, tapi kalau memang misalkan memang tidak dapat bahasa Inggris dasar, saya rasa saya dan rekan-rekan tidak keberatan untuk dapat bahasa Inggris psikologi, Miss. Izin. Oke. Ya sih kan, ya oke lah daripada ikut lagi bahasa Inggris. Oke lah, pokoknya besok saya Iya. tanyain dulu ya ke Yes, bagian Miss. Thank akademik you, ya. Miss. Oke, Yes, thank thank you, you. Miss. Karena bahasa Inggris 2 ini, dulu kan gini loh, waktu sebelum namanya ganti, karena kita ada peraturan dari kementerian sehingga kita tidak boleh lagi menggunakan bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2.
Jadi sekarang namanya adalah bahasa Inggris dasar dan bahasa Inggris perjurusan gitu loh. Makanya nama yang kalian adalah bahasa Inggris psikologi. Kita punya bahasa Inggris komputer, bahasa Inggris teknik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di bahasa Inggris kedua ini atau bahasa Inggris psikologi ini, English advance ini, disinilah kalian akan difokuskan untuk persiapan TOEFL. Nah, makanya tadi saya tanya, apakah ada yang sudah familiar dengan istilah TOEFL? Ada yang sudah pernah ikut tes TOEFL? Kayaknya kalau kelas karyawan kemungkinan ada beberapa yang udah pernah ya. Nanti itu di akhir, saya nggak tahu kalau ada perjanjian khusus dengan RPL ya, dengan mahasiswa RPL. Tapi kalau yang reguler, baik itu yang reguler siang ataupun yang kelas karyawan, itu ketika in the end of your study, di akhir, kalian harus akan mengikuti yang namanya tes TOEFL. Ya, saya balik lagi, saya nggak tahu dengan RPL, tapi kalau yang kelas reguler, baik yang PS4A maupun PS4KR itu bahasa Inggris itu berbayar. Benar, Ibu Yuyun? Ada bayarannya? Ya. Kalau kami sudah paket sih. Udah dengan paket ya? Iya, rasanya ada bayar lagi gitu. Tapi pokoknya itu kalau ada bayarannya yang memang sudah kalian diinkludkan, dipaketkan dengan tes TOEFL-nya. Jadi memang TOEFL itu akan, saya nggak tahu sistemnya kalau untuk yang baru ini, tapi nanti di akhir TOEFL itu akan menjadi syarat kalian untuk ikut ujian akhir skripsi. Ya, ujian akhir sidang itu loh. Jadi sebelum kalian sidang, sebelum kalian wisuda, itu akan diwajibkan untuk ikutin tes TOEFL. Karena itu di bahasa Inggris 2 kita akan fokus membahas tentang TOEFL. Ada berapa orang di sini yang sudah pernah ikut TOEFL? saya nih, tapi pas-pasan waktu itu. Berapa skornya terakhir, Bu Yuyun? Dulu saya kan udah S1, tapi lupa ya, udah lama sekali. Udah lama banget ya. Ada lagi yang pernah? Pak Dwi mungkin sudah pernah? Belum pernah, Miss. Belum pernah. Miss Anggun? Pernah ikut belajar aja, Miss. Cuman Pernah belum ikut tes. belajar aja, belum pernah tesnya Iya. ya. Pak Jeffy gimana nih? Sudah pernah ikut tes TOEFL belum, Pak? Belum, Bu. Belum pernah. Kebayang pernah. nggak tes TOEFL itu yang kayak gimana sih, Bapak Ibu semuanya? Kira-kira? Belum kebayang, Bu. Minimal berapa ya, Miss, kalau di UBD? Nah itu, kebayang nggak minimalnya harus berapa, kalian harus dapat skor berapa nantinya, soal yang harus kalian jawab nanti berapa, udah kebayang atau belum? Nah, disinilah nanti di bahasa Inggris 2 ya. Di bahasa Inggris 2 nanti kita akan memperkenalkan kalian dengan TOEFL, terus kayak kasih latihan soal dan lain-lain, skill-skill yang perlu kalian ketahui ketika kalian menghadapi soal TOEFL gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Yuyun, berapa minimal soal? Sampai saat ini, TOEFL itu hanya menjadi syarat wajib, Bu. Jadi, berapa skor minimal itu akan balik kepada prodi. Apakah prodi mensyaratkan skor minimal? Seperti di sastra Inggris, mereka mensyaratkan skor harus minimal 475 untuk bisa lulus, gitu ya. Tapi saya kurang tahu kalau untuk prodi lain. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke ketua program studi, apakah ada nilai minimal skor. TOEFL itu paling kecil dapat berapa, Miss? Itu yang paling sering dijadikan pertanyaan sama siswa ya. Paling kecil nilainya berapa, paling gede nilainya berapa. Nah, hari ini rencananya saya akan jelaskan sedikit tentang TOEFL. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya mulai? Oke. Bentar, saya share screen-nya dulu. Sini banyak sekali suara motor ya. Kalau ada alat cek kecepatan ini udah pada kena tilang semua kayaknya di sini. Ngebut semua ya. Oke. Muncul di layar Bapak Ibu? Muncul, Miss. Oke, good. Hari ini kita jadwalnya adalah memperkenalkan dulu ke Bapak Ibu tentang TOEFL ITP. TOEFL itu apa sih? Singkatan apa sih? Kepanjangan apa sih? Kok kita harus ikut tes TOEFL gitu ya? Kita kenalan dulu sama TOEFL. Sorry. Jadi apa itu TOEFL? Jadi TOEFL itu adalah tes kompetensi berbahasa Inggris. Jadi dia ini
salah satu tes yang sudah diakui di dunia untuk mengecek kemampuan berbahasa Inggris dari orang-orang yang non-native English speakers. Non-native English speakers itu adalah orang-orang yang bahasa ibunya atau bahasa aslinya itu bukan bahasa Inggris. Jadi misalkan Bapak Ibu mau tes TOEFL, tapi di Amerika tuh nggak ada yang namanya tes TOEFL kalau di Amerika gitu loh. Jadi dia adanya di negara-negara yang memang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu. Kayak kita di Indonesia, atau di India, atau di Malaysia itu kalian bisa ketemu yang namanya tes TOEFL. Di tes TOEFL itu dia mengecek kemampuan berbahasa Inggris secara akademis. Ya, ada 3 bagian pada tes TOEFL. Yang pertama itu adalah tes listening comprehensions, jadi tes mendengarkan. Di tes mendengarkan ini nanti digunakan untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu atau peserta tes itu dalam memahami bahasa Inggris yang spoken English, jadi yang terucap ya, bahasa Inggris yang terucap. Kemudian bagian kedua kita punya yang namanya structure and written expressions. Di structure and written expressions ini, disinilah kalian akan dicek kemampuan grammaticalnya, grammarnya. Tahu istilah grammar ya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu tata bahasa. Kalau zaman-zaman SMP, SMA, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah tenses, pernah dengar istilah kalimat negatif, kalimat positif, pernah dengar istilah kalimat tanya. Nah, di sini nanti diukurnya. Ya, kemampuan mengingat tentang struktur kalimat dan grammatical point-nya. Kemudian yang terakhir kita punya yang namanya reading comprehension. Di reading comprehension itu mengukur kemampuan Bapak Ibu dalam membaca dan memahami teks-teks berbahasa Inggris. Tuh. Jadi ada berapa bagian dalam tes TOEFL ITP? Cuma 3 ya. Cuma 3. Tapi ada berapa soal kira-kira? Bu Yuyun masih ingat nggak? Waktu itu dapat berapa soal waktu tes TOEFL ITP? Nggak inget, Bu. Apakah Tapi cuma skornya 10 rata-rata soal? ratusan. Apa cuma 5 soal misalkan ya? Ratusan, banyak sekali. Ratusan, banyak ya. Ya, oke. Jadi kita lanjut lagi. Nanti kita jelaskan struktur soal TOEFL ya. Sebelum itu, kira-kira apa sih topik-topik yang akan muncul di dalam tes TOEFL ITP? Tes TOEFL ITP itu tes bahasa Inggris yang sifatnya umum. Jadi tidak merujuk ke salah satu jurusan tertentu. Walaupun misalkan Bapak Ibu jurusan psikologi, belum tentu pembahasan atau topik yang ada di dalam tes TOEFL itu hanya soal psikologi. Jadi memang sifatnya umum, general ya, general knowledge. Jadi kalian bisa ketemu nanti tentang paleontologi di dalam tes TOEFL tersebut. Bisa ketemu topik tentang field trip, marketing, registration, astronomi, ya, social event, dan masih banyak lagi topik-topik yang lain. Jadi jangan heran kalau nanti ketika kalian ketemu tes TOEFL ITP itu ada teks bacaan atau ada soal tentang Perang Dunia Kedua, misalkan. Ada teks atau ada topik tentang sejarah Picasso. Tahu Picasso ya, yang Picasso ini mana yang tukang patung ya, pokoknya gitulah ya. Atau sejarah lukisan Mona Lisa. Jangan heran kalau nanti ada topik soal yang membahas tentang biologi. Bisa aja. Atau bahkan yang terbaru. Jadi dia tuh dari yang umum-umum sampai yang terbaru seperti tentang perang Palestina, something like that. Ya. Jadi akan terbagi 2 menjadi academic topics dan juga campus life topics, terbagi 3. Terus nanti juga ada satu lagi yaitu general topics yang akan muncul di tes TOEFL ITP nanti. Jadi kalian bisa ketemu tentang seni, tentang humanities, sejarah, life science gitu ya, physical science, terus tentang education dan masih banyak lagi yang lain. Juga ada tentang campus life topic, jadi tentang kelas, seminar, tentang komunitas, kegiatan-kegiatan administratif, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi dari sesimpel sampai dari nanya cuaca sampai yang paling sulit nanti ada di dalam itu. Kenapa topiknya beragam?
Karena untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggrisnya itu ada di level mana. Ya. Jadi soal yang muncul nanti di soal tes TOEFL ITP dari yang paling mudah sampai ke level yang paling sulit. Dan itu akan disajikan randomly, acak. Jadi kita nggak tahu mana yang mudah, mana yang sulit. Jadi jawab aja semuanya, intinya sih gitu ya. Ini nanti akan kelihatan skornya ada berapa. Itu untuk topik-topiknya. Nah, ini tadi yang ditanya, ada berapa jumlah soal sih? Ya. Total soal yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika tes TOEFL nanti adalah 140 soal. Ya. 140 soal yang akan Bapak Ibu kerjakan dalam waktu 115 menit. Ini pendistribusiannya, ya. Jadi untuk listening comprehensions itu ada 50 soal yang akan dikerjakan kurang lebih dalam waktu 35 sampai 40 menit. Ya. Skor skalanya 31 sampai 68. Terus yang kedua, structure and written expressions ini ada 40 soal yang harus Bapak Ibu kerjakan dalam waktu 25 menit. And then reading comprehensions itu 50 soal yang yang harus Bapak Ibu kerjakan dalam waktu 55 menit. Jadi total pengerjaan itu adalah kurang lebih 2 jam ya, untuk mengerjakan 140 soal. Tadi ada pertanyaan dari Bu Yuyun, berapa skor yang harus didapatkan minimal? Gimana tandanya kita lulus atau nggak lulus tes TOEFL ITP? Tes TOEFL ITP itu adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan, jadi tidak ada standar lulus nggak lulus. Lulus atau enggaknya itu tergantung di mana skor itu Bapak Ibu gunakan. Contoh, misalkan Bapak Mas Rizal pengen daftar nanti setelah dari sini pengen daftar S2 di Universitas Indonesia, for example. Dia mensyaratkan TOEFL-nya adalah minimal 500. Skor Bapak Mas Rizal 499. Lulus atau enggak? Enggak. Untuk ke UI tadi. Tapi ada lagi misalkan Universitas Pertahanan nih. Dia mensyaratkan nilai skor TOEFL minimal adalah 400. Skor Bapak Mas Rizal 499. Lulus enggak? Lulus banget. Gitu. Ya, jadi lulus nggak lulusnya tergantung dari di mana skor TOEFL itu nanti akan Bapak Ibu gunakan. Ya. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Cukup jelas ya. Jadi nanti jangan ngerasa kepaksa harus dikejar, pokoknya saya harus dapat segini, saya harus dapat segini. Jadi nanti Bapak Ibu stres duluan gitu loh. Karena minggu depan saya akan memberikan tes bayangan. Ya, kita akan adakan tes bayangan minggu depan. Semoga waktunya tidak berhalangan. Tapi berhubung karena kelas kita online, jadi nanti saya akan bikinkan dalam bentuk Google Form. Tapi listeningnya akan saya play pada saat kita Zoom. Ya, jadi Zoom-nya minggu depan itu kita akan playkan Zoom untuk Bapak Ibu kerjakan soalnya. Nanti sisanya boleh Bapak Ibu kerjakan mandiri. Nggak saya batasin 2 jam, terserah lah. Sampai besoknya juga nggak apa-apa. Karena kita cuma mau lihat skor bayangan Bapak Ibu berapa. Gitu ya. Minggu depan. Oke, belum minggu ini, tenang. Jangan pusing dulu ya. Masih ada waktu seminggu. Belum lihat soalnya ya, jangan pusing dulu. Oke, itu tadi. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Bentar ya. Oke, sebentar. Oke, sorry. Kita lanjut ya. And next, apa sih yang harus oh, ini untuk penilaiannya. Ya. Tadi kan kalau dilihat di tabel ini, skala skor itu dari 310 sampai ke 677. Ini skor rata-rata terendah, yang ini skor rata-rata tertinggi. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dapat di bawah 310, nah kita harus ekstra keras nih, jangan sampai di bawah 310 kalau bisa ya, skor TOEFL-nya.
paling tingginya 677, 678. Kalau udah bener semua banget soalnya itu udah 670-an itu ke atas ya. Gimana cara penghitungannya? Kan tadi ada 3 bagian nih, 3 bagian soal. Jadi itu nanti akan dihitung berdasarkan tabel konversi. Jadi untuk pelaksanaan tes TOEFL ITP itu, kan dia pilihan ganda ya, tidak akan ada pengurangan nilai. Jadi kalau nanti Bapak Ibu kerjakan tes TOEFL, jawab aja semua. Walaupun nggak tahu, yang penting jawab. Ya, salah bener, bener dapat poin, salah nggak ada pengurangan nilai. Jadi jangan dikosongin jawabannya. Ini sebagai contoh cara penilaiannya. Untuk orang ini lagi. Untuk yang di simulasi ini, jadi dia ini benar untuk soal listening, dia benar 25 soal. Skornya adalah 48. Untuk structure and written expressions yang kolom kedua, ini dia benarnya 26 soal. Jadi dia dapat skornya 50. Untuk reading comprehensions, Bapak ini lagi. Yang ikut tes ini, yang di simulasi ini, dia benar 40 soal. Sehingga dia dapat skornya 55. Penghitungannya adalah ketiga skor ini ditambahkan, dibagi 3, dikali 10, itulah skor akhirnya untuk TOEFL-nya. Jadi nanti minggu depan ketika kita lakukan tes bayangan, atau kita sebutnya tes prediksi ya, tes prediksi, nanti akan kita hitung nilai Bapak Ibu berapa. Ya, nilai bayangannya berapa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu, ini bisa membantu ketika Bapak Ibu punya target ya. Kalau misalkan Bapak Ibu punya target nilai, misalkan target nilainya 500, berarti kan harus 50, 50, 50 minimal. Berarti Bapak Ibu sudah harus bisa mengancang-ancang ya, di bagian pertama itu saya harus benar minimal 29. Di bagian kedua saya harus benar minimal 26. Di bagian ketiga saya harus benar minimal 33. Untuk bisa dapat skor 500 dari semua jumlah soal. Ya, ini kurang lebih seperti itu skor penilaiannya. Untuk grading sistemnya. Oke, sekarang saya akan jelaskan sekilas tentang masing-masing bagian. Jadi tadi kan ada 3 macam ya, ada listening, ada structure and written expressions, terus yang ketiga kita punya yang namanya apa sih tadi? Oh ya, reading comprehension. Jadi ini saya nggak kampanye lagi ya, bukan 1, 2, 3 ya. Ini udah lewat ya. Jadi sekarang kita udah fokus ke sini. Sekarang saya masuk ke listening sections yang pertama. Untuk soal listening atau tes kemampuan mendengarkan, itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 3 bagian soal. Nah, jadi dari 50 itu kebagi 3 lagi. Ya. Sebelum itu saya akan kasihkan general strategies dulu untuk listening comprehensions. Yang jelas yang pertama adalah harus familiar sama directions-nya. Jadi dari sekian tahun yang lalu sampai yang sekarang pun directions untuk pengerjaan soal itu selalu sama. Jadi TOEFL ini berkaitan sekali sama manajemen waktu ya, Bapak Ibu. 2 jam 140 menit. Kalau Bapak Ibu habiskan hanya untuk mendengarkan atau hanya untuk membaca direction soal, instruksi pengerjaan soal, itu akan menghabiskan waktu. Makanya kenapa diperkenalkan dengan TOEFL dari sekarang, biar Bapak Ibu nggak perlu lagi pusing mikirin directions. Jadi udah tahu bahwa bagian ini saya harus ngerjainnya kayak gini, bagian ini saya harus ngerjainnya kayak gini, bagian ini saya harus ngerjainnya kayak gini. Gitu ya. Jadi harus familiar dulu sama directions-nya. Kemudian yang kedua, listen carefully to the passage. Jadi harus dengerin hati-hati banget tentang bacaannya, tentang audionya, listeningnya, karena memang soal listening itu adalah soal yang paling menjebak dan menipu. Ya, nanti ketika kita masuk ke skill, nanti akan saya bahas per skillnya. Kenapa saya bilang dia menipu ya. Kemudian kalian harus pelajari juga polanya, mana yang kira-kira mudah dan mana yang kira-kira sulit. Sama lah kayak ngerjain tipe-tipe soal yang lain juga biasanya kerjakan yang mudah dulu, tinggalkan yang sulit. Nanti baru balik lagi, kerjain lagi. Gitu ya.
Cuman biasanya kalau anak-anak yang kelas reguler tuh pasti bilangnya gini, Miss kayak mana kalau soalnya sulit semua, Miss? Ya udahlah ya, berdoa aja biar dapat jawabannya ya. Kemudian familiar juga dengan polanya. Kalau tadi dengan direksinya, terus pola tesnya. Karena nanti untuk masing-masing soal akan ada masing-masing pola. Ya, pola tipe soalnya itu seperti apa. Nah, ini yang tadi yang saya bilang ya, yang paling penting, never leave any answer blank on your answer sheet. Jangan pernah kosongin jawaban Bapak Ibu kalau nanti pada saat dapat tes TOEFL. Kenapa? Karena tidak akan ada pengurangan nilai. Ya, for your information, semua soal tes TOEFL ITP itu dalam bentuk pilihan ganda. Multiple choice, 4 pilihan A, B, C, D. Jadi nggak ada esai Bapak Ibu ya, nggak harus bingung nulisnya apa, tinggal pilih A, B, C, D. Jadi jangan sampai dikosongin jawabannya, walaupun nggak tahu pilih aja salah satu. Paling nggak masih ada 25% kemungkinan benar ya. Kemudian gunakan sisa waktu, ini khususnya buat listening ya, gunakan sisa waktu untuk melihat jawaban dari pertanyaan berikutnya. Kenapa? Karena gini, soal listening itu dari audionya berhenti membacakan soal, itu ada jeda waktu sekitar 10 sampai 15 detik sampai dia mulai membacakan soal berikutnya. Yang biasanya kita gunakan untuk menghitamkan lembar jawaban. Ya. Menghitamkan lembar jawaban jangan lama-lama. Jangan diukir. Jangan 15 detik kalian habiskan buat menghitamkan. Paling gunain 2-3 detik untuk menghitamkan. Gunakan sisa waktunya untuk kalian baca sekilas jawaban dari pertanyaan selanjutnya. Jadi seenggaknya kalian udah tahu nih, oh ini nih pilihan 4 jawabannya. Berarti kira-kira dia pasti soalnya kayak gini nih. Jadi udah kebayang lah apa ya. Jadi kalian udah bisa lihat, ketika next questions, ketika pertanyaan selanjutnya disampaikan audionya, kalian udah tahu, oh kayaknya ini nih tadi jawabannya. Itu akan membantu sekali untuk listening. Ya, minggu depan nanti kita praktek deh. Next. Nah, ini yang saya bilang passing of the test, jadi struktur dari listening comprehensions. Jadi dari 50 soal listening tadi, itu dibagi menjadi 3 bagian. Part A, Part B, and Part C. Bagian yang pertama itu adalah short dialogues atau percakapan singkat. Di bagian ini, ya, satu audio itu satu soal. Satu audio, satu soal, satu audio, satu soal. Audionya itu berisikan percakapan antara 2 orang. Jadi cuma 2 baris percakapan, 2 line dialogues. Jadi misalkan si A ngomong, dibalas sama si B, kemudian langsung diikuti dengan pertanyaan. Untuk sekarang, yang tes terbaru itu, untungnya kalau saya nggak salah, itu soalnya sudah dituliskan di buku soalnya. Kalau zaman-zaman dulu tuh cuma jawabannya doang, nggak ada soalnya. Kalau sekarang itu alhamdulillah soalnya sudah ada. Jadi kalian udah tahu kira-kira nanti dia nanya apa, pertanyaannya apa, jadi tinggal dengerin jawabannya apa. Ya. Itu untuk yang bagian pertama yang short dialogues. Bagian kedua, long conversation. Jadi masih sama, masih percakapan antara 2 orang, si A dan si B, tapi lebih banyak percakapannya. Jadi A ngomong, dibalas si B, ngomong lagi si A, dibalas lagi si B, ngomong lagi. Jadi sekitar 6-8 baris percakapan. Yang diikuti dengan beberapa soal. Jadi kalau yang tadi satu audio satu soal, yang ini satu audio bisa diikuti 2-3-5 soal. Ya. Yang ini tantangannya berarti kalian harus benar-benar mendengarkan dia ngomong apa, karena audio listening itu tidak akan diulangi lagi. Kalau yang tadi kan habis dengerin, kalian langsung dapat pertanyaannya, jadi nggak terlalu lama durasi waktunya ya. Kalau yang di longer conversation ini, satu pertanyaan, satu audio, satu listeningnya, itu diikuti beberapa pertanyaan. Kalau yang pertanyaan pertama ya enak, dia kan deketan. Tapi gimana dengan pertanyaan yang kelima?
udah kejauhan kan. Aduh, tadi dia ngomong apa ya? Tadi jawabannya apa ya? Nah, di sini triknya harus lebih diperhatikan lagi untuk soal-soalnya. Ya. Biasanya kalau long conversation ini akan dikasih tahu dulu. Misalkan percakapan ini untuk soal nomor 2 sampai 5 misalkan. Jadi kalian udah tahu nih, udah bisa ngeblok yang mana nih yang harus saya perhatiin gitu. Terus yang terakhir ini talks. Kalau mini talks ini dia berupa monolog satu orang. Jadi biasanya ini kayak apa ya? Kayak seminar singkat, kayak kuliah singkat gitu ya. Jadi satu orang ngomong agak panjang, 60 sampai 90 detik juga sama kayak yang long conversation, diikuti dengan berbagai macam dengan beberapa pertanyaan. Jadi kalau bisa dibilang yang paling enak tuh yang bagian pertama yang short dialogues ya. Kemudian long conversation sama talks ini sama-sama harus mengandalkan memori dalam mengingat jawabannya. Yang untungnya dari 50 pertanyaan paling banyak itu ada di short dialogues. Biasanya 30 soal pertama itu short dialogues, sisa 20 soalnya akan dibagi ke long conversation sama talks. Jadi talks ini paling cuma 8 soal biasanya. 6 sampai 8 soal. Paling banyak 10 lah. 10. Jadi biasanya kalau talks 8 soal, di long conversation biasanya 12 soal. Kurang lebih seperti itu. Ya. Itu untuk listening comprehension. Ada yang mau ditanyakan? Udah cukup kebayang lah ya. Kebayang sulitnya. Udah kebayang berasapnya ya. Oke. Nah, kalau udah dibiasakan nanti nggak akan terlalu sulit kok. Oke, ini ada contoh soal. Ya, contoh soal. Sebenarnya ini ada listeningnya, cuman kayaknya saya tinggalkan di komputer kantor, jadi saya nggak bisa putarkan sekarang. Jadi kita baca aja lah ya. Jadi ini contoh soal untuk yang short dialogues. Jadi nanti akan ada pertanyaan dari 2 orang, A dan B. Nah, untungnya adalah 2 orang A dan B ini akan selalu berbeda jenis kelamin. Ya. Pelaku percakapannya itu nggak pernah cewek sama cewek, nggak pernah cowok sama cowok. Pasti akan selalu berbeda. Yang satu cowok, satunya cewek. Kenapa? Biar kalian lebih mudah mengidentifikasi ini suara siapa. Mana jawabannya, gitu ya. Karena biasanya di short dialogue itu pertanyaannya akan merujuk ke orangnya gitu ya. Kayak yang ini contohnya si laki-laki ngomong that exam was really awful, kata dia. Ujiannya sangat menyusahkan, sangat sulit. Terus si cewek bilang, "Oh, it could have been worse." Oh, masih bisa lebih buruk kok, kata si perempuan. Naratornya atau yang ngasih pertanyaan akan nanya ke gini, what does the woman mean? Karena merujuknya ke woman, berarti kalian harus fokus ke omongan si woman tadi. Makanya dia nggak pernah dari jenis kelamin yang sama, karena biar soalnya nggak ambigu. Biasanya what does the woman mean, what does the man mean, where does the man go, gitu ya. Mau kemana si cowok, mau kemana si cewek, apa yang dimaksud si cowok, apa yang dimaksud si cewek. Jadi udah merujuk ke pelaku dari percakapan tersebut. Jadi kayak contoh soal ini, si cowoknya bilang ujian tersebut sangat sulit, dibalas sama si cewek, masih bisa lebih sulit kok, kata dia. Yang berarti, kan pertanyaannya apa yang dimaksud si cewek? Yang berarti bagi si cewek tersebut, soalnya adalah tidak terlalu sulit. It wasn't that hard. Ya. Jadi yang benar, ya ini yang trikinya di listening itu kita harus lihat siapa yang ngomong, terus maksud yang diomongin apa. Karena kebanyakan biasanya orang di soal listening itu akan menjawab berdasarkan dengan apa yang dia dengar sama persis. Ya, seringnya gitu kejadiannya. Padahal justru itu yang harus dihindari. Ya. Kayak ini pasti orang akan kebanyakan ya, kalau sekilas pasti menjawabnya A. Padahal bukan itu yang diminta.
ya. Itu untuk yang listening. Ada pertanyaan sebelum saya ke structure? Jadi listening tadi ada 3 bagian ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita ke structure. Ada anaknya lagi? Ada. Kalau listening tadi beranak 3, di structure dia ini beranak 2. Banyak semua anaknya ya. Yang nggak ada anak cuma yang reading. Di structure ini, dia ada 2 tipe soal. Yang pertama adalah tipe soal structure. Yang kedua adalah tipe soal written expression. What is the differences? Bedanya apa? Ya. Di tipe soal structure, yang ini, yang di sebelah kiri ya. Bentar, saya pakai annotate dulu. Nah, di tipe soal yang structure, yang ini, di sini kalian diminta untuk melengkapi. Ya, untuk melengkapi kalimat dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Yang mana yang menurut Bapak Ibu paling tepat. Ya. Kayak contoh yang ini, the president bla 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 di elections by landslide. Bapak Ibu diminta melengkapi nih, apakah yang A, yang B, yang C, apa yang D. Kayak mana cara jawabnya? Nah, itu nanti akan ada skillnya yang saya ajarin, tapi nanti ya, nggak hari ini. Tapi kita lihat dulu, kita bahas dulu. Disinilah yang namanya kita perlu belajar tentang struktur kalimat. Kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat, zaman SMP, SMA kita pernah belajar struktur kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek. Itu yang paling dasar ya. Sebelum dikembangkan lagi jadi keterangan lah, jadi objek apalah gitu ya, objek langsung, objek tak langsung, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, ini sebenarnya kayaknya diajarin kemarin waktu basic grammar nih, mestinya ya, tentang struktur kalimat atau sentence pattern. Nggak tahu masih ingat apa enggak Bapak Ibu yang ikut basic grammar kemarin ya. Di yang soal ini, kalian Bapak Ibu bisa cek dulu nih, analisis dulu. Yang hilang apa sih? Subjeknya ada nggak? Subjeknya ada. Kita punya subjeknya adalah the president. Titik, titik, titik. Objeknya ada. Berarti yang dicari apa? Yang dicari adalah predikat. Atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan verb. Ya. Sekarang gimana? Dari A, B, C, D mana yang bisa kalian coret? Mana yang bisa kalian eliminasi? Mana yang bukan verb? Yesterday, bukan. Fortunately, bukan. Yang verb yang mana? Yang A sama yang B. Dua-duanya ada verbnya ya. Sekarang, yang diminta verb doang atau verb dan yang lain. Kalian cek lagi. A dan B. Yang di B ini kita ada he di sini. Subjeknya kan udah ada presiden. Jadi nggak mungkin kita punya double subject di sini. Jadi yang benar jawabannya adalah yang A. Gitu. Mudah kan? Ya, contoh soalnya. Kalau contoh pasti selalu mudah. Nanti kalau udah soal yang beneran susah ya. Oke. Itu tipe soal yang pertama, structure. Melengkapi kalimat yang belum lengkap. Tipe soal yang kedua, ya. Tipe soal yang kedua, kalimatnya udah lengkap. Nih. Kalimatnya udah lengkap, nggak ada yang kurang. Tapi kalimatnya kurang tepat. Yang diminta kalian cari adalah yang mana dari pilihan A, B, C, D ini yang bikin kalimat ini jadi salah. Kalau tadi kalian diminta cari yang benar, yang ini kalian diminta cari yang salah. Tuh ya. Kayak mana caranya? Yang ini tipsnya adalah kalian lihat dulu kata yang jadi pilihan tuh apa aja. Ya, kan the fourth string on a violin are tuned. Berarti yang harus kita perhatikan adalah the, string, are, sama tune. Logikanya, nggak logika sih. Memang ya,
Kalau keempat kalimat ini kemungkinan salah, berarti kalimat yang tidak digarisin sudah pasti benar. Itu aja kuncinya. Yang berarti dia bisa menjadi kunci dari menjawab pertanyaan tersebut. Sekarang kita lihat kata-kata yang udah pasti benar. Kan kita punya yang namanya subjek ya. Subjeknya adalah the fourth string on a violin. Subjek ini biasanya merupakan kata benda. Ya. Kata benda itu ada kata benda tunggal, ada kata benda jamak. Apa yang menandakan kata benda itu tunggal atau jamak adalah di penandanya. Di sini kita punya yang artinya satu. Di sini kita punya for. For ini berarti lebih dari satu ya. Yang berarti kata bendanya di sini adalah kata benda jamak. Apa yang salah dari sini? Kalau misalkan bukunya satu, book. Kalau bukunya lebih dari satu, Books. books. Berarti kalau stringnya satu itu string. Kalau stringnya lebih dari satu, harus strings. Cuman pasal kurang S aja bikin kalimat ini jadi salah. Ya, itu di tipe soal yang kedua. Jadi kalian harus milih mana yang bikin kalimat tersebut jadi salah. Nah, itu untuk structure ya. Jadi ada dua tipe soal. Yang pertama melengkapin, yang kedua mencari yang salah. Walaupun kata orang-orang tuh jangan suka cari-cari kesalahan ya. Nggak apa-apa. Di sini kita harus cari kesalahan ya. Alright, cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Miss, seandainya ini kan kita ngeblank nggak tahu ini artinya apa. Kita kalau misalnya buka Google Translate itu apakah sempat atau justru tidak disarankan karena buang waktu? Di pelaksanaan tes TOEFL ITP, penggunaan handphone pun dilarang. Jadi pada saat pelaksanaan tesnya nanti yang beneran ya, kalau seandainya nanti yang latihan aja ya nggak apa-apa lah, silakan kalian gunakan Google Translate. Tapi kalau memang benar-benar mau ngecek kemampuan, saya sarankan enggak ya, biar sesuai dengan tes sebenarnya. Tapi nanti pada saat tes sebenarnya yang boleh dibawa ke meja itu hanyalah alat tulis. Dan itu pun harus pensil. Jadi tidak boleh menggunakan handphone yang berarti tidak boleh menggunakan alat bantu apapun. Cuma biasanya memang sering kejadian memang disarankan untuk memperbanyak kosakata ya kalau mau TOEFL. Cuman kan kadang ada ya yang kita nggak tahu kayak ini landslide apa gitu misalkan ya, election apa. Kalau seandainya nggak tahu itu tadi yang saya bilang, perhatikan polanya. Lihat apa yang kira-kira diminta gitu. Kalau yang ini ya sama, perhatikan polanya. Ini nanti ketika bahas skill kita akan mulai bahas satu-satu. Sebenarnya ini pasti di basic grammar juga pernah dibahas. Kayak misalkan penggunaan kayak penggunaan kata de sama ini pasti akan selalu diikuti dengan kata benda. Ya. Jadi kalau kata benda itu akan berhubungan lagi. Kata benda itu biasanya sudah pasti subjek atau objek kalimat. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Jadi pola-pola seperti itu yang sudah mulai harus dibiasakan untuk menjawab soal tes TOEFL. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Sekarang oke. Kita ke yang selanjutnya, itu untuk yang structure. Ini ada beberapa prosedur yang perlu kalian perhatikan ketika mengerjakan soal structure. Yang pertama, pelajari kalimatnya. Kayak yang saya bilang tadi ya, harus tahu dulu kira-kira apa sih yang apa sih yang hilang, gitu ya. Apa sih yang harus dilengkapi, gitu ya. Kemudian, pelajarin jawabannya, kira-kira mana yang bisa disingkirkan dari jawaban tersebut. Tapi yang paling penting itu jangan langsung
hilangkan jangan langsung singkirkan pilihan jawaban cuman dari lihat jawabannya. Kalian harus analisis dulu soalnya. Gitu ya. Biasanya akan kelihatan nanti. Intinya banyak latihan sih. Nanti kita akan banyak latihan ya pada saat belajar skill-skill selanjutnya. Biar mulai kelihatan polanya. Jadi jangan cuma pola jahitan baju yang bisa kita lihat ya. Pola soal TOEFL juga harus bisa kita lihat. Oke, itu untuk structure. Yang terakhir untuk reading. Di reading saya nggak bisa banyak kasih penjelasan ya, karena reading ya hanya reading. Jadi di reading itu kalian membaca, kemudian menjawab soal yang sesuai dengan bacaan. Tapi nanti akan saya jelaskan untuk beberapa tipe soal di reading. Ya, jadi ada sekitar 6-7 tipe soal. Kalau anakan soalnya itu nggak ada, jadi cuma ada beberapa teks yang diikuti dengan beberapa pertanyaan, tapi akan ada tipikal soalnya. Ada tipikal soal yang menanyakan main idea, ada tipikal soal yang menanyakan tentang vocabulary, ada tipikal soal yang menanyakan tentang benar salah. Nah, itu nanti yang akan saya jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, itu untuk reading. Ini nanti ada contohnya. Materi nanti akan saya share via e-learning, bisa di-download di e-learning. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Udah jam 8:30, nggak terasa. Cukup? Miss, kalau text reading itu ini perlu kita baca dulu apa enggak? Oke, good questions ya. Soal reading itu adalah soal yang paling menghabiskan waktu bagi peserta tes. Banyaknya peserta tes itu kejebak di soal reading. Kejebak bukan kejebak salah jawaban ya. Kejebak terlalu banyak menghabiskan waktu. Jadi, salah satu tips ketika kalian mengerjakan soal reading, ketika udah masuk soal reading adalah kalian lihat dulu soalnya, ya. Analisis soalnya, kira-kira dia minta jawaban yang mana. Nanti kan kita belajar tipikal soal ya. Kalian analisis dulu kira-kira ini tipe soal yang mana, reading. Baru kalian baca teksnya. Yang sering terjadi adalah peserta tes ini, dia udah baca 2 menit, satu teks itu ya udah baca 2 menit, dia baca soal. Kemudian, dia ngulang baca lagi. Jadi satu soal 2 menit, satu soal 2 menit, habis waktu. 10 soal terakhir, semua diisi. Sering kejadian. Kayak gitu ya. Dari siswa-siswa saya yang dulu-dulu belajar TOEFL juga sering banget kejadian kayak gitu. Saya sudah sering juga sarankan itu tadi. Jadi baca soalnya dulu, soalnya minta apa, baru baca teks ya, baru cari jawabannya di teks. Itu nanti juga akan saya jelaskan tentang gimana caranya men-skimming, caranya men-scanning. Jadi kan kita tuh dalam membaca tuh ada yang namanya scanning. Ada yang namanya skimming. Yang mana yang paling tepat digunakan untuk menjawab soal gitu. Ya. Jadi jangan terpaku cuman habiskan banyak waktu di membaca. Karena dibaca pun kita kadang nggak tahu artinya apa kan. Tuh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Miss mau tanya Miss. Boleh. Untuk yang ada di slide-nya itu Miss. Slide yang tadi ya. Ya awal-awal kalau nggak salah tadi. Oke. Slide ke-3 atau ke-4 tadi. Yang mana? Next lagi Miss. Di tabel yang reading comprehension. Nah, yang itu tadi, yang sebelumnya. Ini. Nah, itu. Nah, itu kan level 1 tuh, Miss. Itu maksudnya apa ya, Miss? Level 1 intermediate to advanced. TOEFL ITP itu ada banyak-banyak levelnya. Jadi ada yang level 1, ada yang level 2. Level 2 itu justru pre-TOEFL. Jadi tingkatannya. Kita yang udah kuliahan ini kita dapatnya level 1. Jadi dia tingkatannya intermediate to advance. Kalau yang level 2 itu pre-TOEFL itu biasanya untuk anak SD. Anak SD, anak SMP pun kadang masih itu. Kadang orang juga nyebutnya dengan TOEFL junior. Dan soalnya jauh lebih mudah daripada ini. Tapi memang struktur soalnya sama, 50, 40, 50 soal. Tapi untuk tingkat kesulitannya
Dia nggak terlalu sulit, nggak sesulit yang soal-soal yang untuk yang intermediate sama advance. Ya. Oke, ada lagi? Miss, mungkin boleh minta tips supaya listeningnya bagus gitu. Kalau saya sendiri yang paling rasanya nggak ngerti kalau orang ngomong tuh gitu ya. Apalagi kalau lagu, oh sudah. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang, saya nggak ngerti. Anak-anak saya tuh sekali denger tuh langsung nyangkut itu apa mungkin karena faktor umur atau gimana itu yang paling sulit buat saya listening. Mungkin boleh bagi tips supaya bisa meningkatkan skill listening ini, Miss. Kalau listening itu, kalau untuk masalah cepat nangkap atau enggak, itu masalah faktor kesukaan biasanya, Bu. Kalau lagu, kita cenderung, apalagi kalau lagunya easy to listen, mudah didengarkan, iramanya bagus, teksnya nggak terlalu sulit, itu biasanya akan terngiang-ngiang terus di kita. Ya, nggak cuma lagu bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun juga gitu. Apalagi akhir-akhir ini kan banyak sekali lagu-lagu pada masa kampanye, nah itu terngiang-ngiang terus itu. Ya, kalau untuk skill untuk listening yang menjawab, itu nanti kita akan pelajarin di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi ada skillnya khusus. Kayak tadi misalkan, apa yang harus kita fokus dengarkan. Kita nggak, dalam menjawab soal TOEFL, kita nggak bisa samakan dengan kita mendengarkan lagu. Kalau kita mendengarkan lagu, kita cenderung akan mendengarkan secara komplit dari atas dari awal sampai akhir. Ketika kita menjawab soal, kita untuk soal listening itu kita disarankan hanya fokus kepada bagian-bagian tertentu. Nah, itu yang nanti akan kita pelajarin lebih lanjut di skill-skill listening selanjutnya. Ya, mungkin nanti di pertemuan ketiga atau keempat lah setelah yang structure. Oke? Ada lagi? Tipsnya sebenarnya banyak latihan sih, Bu. Nanti kita perbanyak latihan ya. Ini Bu, kalau skill listening secara umum ya, bukan untuk TOEFL maksudnya biar kalau orang ngomong tuh mudeng gitu. Apakah Banyak dengerin banyak YouTube latihan, Bu. atau apa? Banyak didengerin tiap saat, didengerin terus. Didengerin terus di apa namanya sehingga telinga kita, bukan telinga sih justru yang dilatih itu. Kalau kita mendengarkan listening itu bukan telinganya yang dilatih, otak kita. Otak kita yang dilatih untuk terbiasa dengan kata-kata tersebut. Kayak saya bilang, kalau memang kita mudah dengerinnya berulang-ulang, itu akan terngiang terus di kita. Walaupun kita nggak niat dengerinnya, pasti akan terbayang-bayang terus. Nah, sama. Dengan listening secara umum juga, kalau memang berniat itu ya didengerin terus. Gitu. Kalau perlu, kalau saya sih dulu ya, tapi nggak tahu apakah bisa berlaku juga buat Bapak Ibu. Kalau saya dulu, kalau saya lagi dapat tugas hafalan, ya, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa yang lain, karena kan kalau saat sekolah kan saya juga ada bahasa Arab yang harus dihafal ya, misalkan. Nah itu direkam dan didengarkan ketika pada saat mau tidur, jadi sampai dia mati sendiri. Itu biasanya otak kita akan lebih alam bawah sadar kita akan lebih menangkap tentang itu. Tapi nggak tahu apakah itu bisa berlaku juga untuk yang lain, tapi mungkin bisa dicoba nanti. Ya. Ada lagi? Thank you, Miss. Saya coba You're nanti. welcome. Tidur dengerin bahasa Inggris. Oke. Kalau nggak ada, saya rasa cukup ya buat malam ini. Untuk penjelasan tentang TOEFL-nya. Nanti minggu depan kita akan, jadwalnya adalah akan lakukan prediction test. Jadi nanti akan saya siapkan soalnya melalui Google Form. Dan untuk listening-nya akan kita play di Zoom meeting-nya. Tolong diinfokan ke teman-temannya yang lain. Mungkin buat yang PS4KR, yang beneran PS4KR, Bu Yuyun dan yang lain mungkin nanti bisa infoin ke temennya biar bisa join. Terus yang buat yang kelas RPL kan sebenarnya PS2KR ya. Nah, mungkin juga bisa diinfokan ke teman-temannya yang di PS2KR. Ya. Sambil jalan saya konfirmasi untuk yang PS2KR tadi ya. Apakah harus tetap di kelas ini ataukah nanti harus say goodbye sama kami ya?
Siap, Bu. Tetap di kelas ini aja, Bu. Tetap di kelas. Atau mungkin bahkan dua-duanya nanti kalian disuruh join sama Bu Itria ya. Basicnya juga, ininya juga. Yes, Miss. Oke. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa cukup ya. Kita ketemu lagi nanti minggu depan. Thank you for today. See you next meeting. Goodbye and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Oke, Thank thank you, you. Miss. Goodbye ya. Yuk, Thank you, Miss. Miss. Saya N.